Zombie Apocalypse. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa'da wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang berat jenis dan penyerapan air agregat kasar. Sebelum kami memulai presentasi hasil dari kelompok kami, lebih baiknya saya mengenalkan nama-nama kelompok kami. Kami dari kelompok 4. Yang pertama, Megawati, Putri, Sunardi, Muhammad Firdaus, Rizka Sri Wulandari, dan saya sendiri, Roy. Oke, materi pertama akan dibawakan oleh saudara saya, Muhammad Firdaus. Saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang agregat. Agregat merupakan komponen beton yang paling berperan dalam menentukan besarnya. Agregat untuk beton adalah butiran mineral-mineral kerasa yang bentuknya mendekati bulat dengan ukuran butiran antara 0,063 mm sampai 150 mm. Adapun agregat terbagi atas dua. Satu agregat halus, dua agregat kasar. Agregat juga adalah sekumpulan butir-butir batu pecah, kerikil, pasir, atau mineral lainnya, baik berupa hasil alam maupun buatan. Agregat adalah material granular, misalnya pasir, kerikil, batu pecah yang dipakai bersama-sama dengan suatu media pengikat untuk membentuk suatu beton semen hidrolik atau adukan. Menurut Sylvia Sukirman 2003, agregat merupakan butir-butir batu pecah, kerikil, pasir, atau mineral lain yang berasal dari alam maupun buatan yang berbentuk mineral padat, merupakan ukuran besar maupun kecil atau fragmen-fragmen. Agregat merupakan komponen utama dari struktur perkerasan jalan, yaitu dari 90% sampai 95% agregat berdasarkan persentase berat, atau 75 sampai 85% agregat berdasarkan persentase volume. Dengan demikian, kualitas perkerasan jalan ditentukan juga dari sifat agregat dan hasil campur agregat dengan material lain. Ruang lingkup standar nasional Indonesia atau SNI 03 1969 sampai 1990. Berat jenis dan penyerapan air agregat kasar standar ini menentukan berat jenis dan penyerapan air agregat kasar. Agregat kasar adalah agregat yang ukuran butirannya lebih besar dari 4,75 mm atau saringan nomor 4. Berat jenis ini dapat dinyatakan dengan berat jenis curah kering, berat jenis curah pada kondisi jenuh kering permukaan, atau berat jenis semu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kegunaan standar Indonesia atau SNI. Bertanggung jawab untuk menyediakan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan serta peraturan standar. Arti dan kegunaannya, berat jenis curah adalah suatu sifat yang pada umumnya digunakan dalam menghitung volume yang ditempati oleh agregat dalam berbagai campuran yang mengandung agregat, termasuk beton. Untuk keutamaan agregat dalam peranannya di dalam beton terdiri dari 4 keutamaan. 1. Menghemat penggunaan semen Portland. 2. Menghasilkan kekuatan besar pada beton. 3. Mengurangi penyusutan pada pengerasan beton. 4. Dengan gradasi agregat yang baik dapat tercapai beton yang padat. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya, Sunardi. Di sini saya akan menjelaskan agregat kasar. Agregat kasar atau cross agregat bisa juga disebut kerikil sebagai hasil desintegrasi alami dari batuan atau berupa batu pecah yang diperoleh dari industri pemecah batu. Dengan butirannya
berukuran antara 4,7 mm sampai 150 mm. Agregat kasar juga banyak digunakan dalam pembuatan beton maupun material lainnya. Agregat kasar adalah butiran yang tertahan di saringan nomor 4 menurut SNI, di mana sebuah butir menembus saringan. Ketentuan agregat kasar. Ketentuan agregat kasar poin 1. Agregat kasar harus terdiri dari butiran yang keras dan tidak berpori. Agregat kasar yang butirannya pipih hanya dapat dipakai jika jumlah butiran pipihnya tidak melampaui 20% berat agregat seluruhnya. Poin 2. Agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1% dalam berat keringnya. Bila melampaui harus dicuci. Poin 3. Agregat kasar tidak boleh mengandung zat yang dapat merusak beton, seperti zat yang relatif alkali. Poin 4. Agregat kasar untuk beton dapat berupa kerikil alam, batu pecah. Poin 5. Agregat kasar harus lewat tes kekerasan dengan bencana penguji Rudolph dengan beban uji 20 ton. Poin 6. Kadar bagian yang lemah jika diuji goresan batang tembaga maksimum 5%. Poin 7. Angka kehalusan finishes modulus untuk cross agregat antara 6 sampai 7,5. Jenis agregat kasar yang umum. Batu pecah alami. Bahan ini didapat dari cadas atau batu pecah alami yang digali. Kerikil alam. Kerikil didapat dalam proses alami, yaitu dari pengisian tepi maupun dasar sungai oleh air sungai yang menggali. Kerikil dibagi menjadi kerikil galian, kerikil pantai, dan kerikil sungai. Selanjutnya ada agregat kasar buatan, terutama berupa slag atau shell yang biasa digunakan untuk beton berbobot ringan. Selanjutnya ada agregat untuk pelindung nuklir dan berbobot berat. Agregat kasar yang diklasifikasi di sini misalnya seperti baja pecah, barit, magnetit, dan limonit. Berikut percobaan berat jenis dan penyerapan agregat kasar. Praktikum berat jenis dan penyerapan agregat kasar merupakan salah satu praktikum yang terdapat dalam praktikum perkerasan jalan raya. Pemeriksaan ini dimaksud untuk meningkatkan berat jenis atau bulk specific gravity yang mempunyai arti perbandingan antara berat jenis kering agregat dan volumenya, yaitu volume dimensional agregat kasar. Dengan rumus berat jenis sama dengan E per A kurang B. Berat jenis kering permukaan jenuh atau saturated surface dry yang mempunyai arti perbandingan antara berat agregat kering permukaan jenuh dengan air suling yang beratnya sama dengan agregat dalam keadaan jenuh. Dengan rumus berat jenis kering sama dengan A per A dikurang B. Dan berat jenis semu atau laparent specific gravity dari agregat kasar yang mempunyai arti perbandingan antara berat agregat kering dengan berat air, akan tetapi yang diperhitungkan adalah volume partikel dan bagian yang diresapi air pada suhu tertentu. Dengan rumus berat jenis semu sama dengan E per E kurang B. Berikut ini contoh pengujian berat jenis agregat. 1. Dasar teori. Yang pertama ada agregat normal. Agregat normal adalah jenis agregat yang dapat dibuat beton dengan berat isi antara 1.800 sampai 2.500 kg per meter kubik. Tujuan dipakai agregat normal adalah untuk membuat beton dengan tanpa persyaratan khusus. Yang kedua ada agregat ringan. Agregat ringan adalah jenis agregat yang dapat dibuat beton dengan berat isi antara 300 sampai 1.800 kg per meter kubik. Tujuan dipakai agregat ringan adalah untuk pembuatan beton dengan tujuan khusus. Yang ketiga ada agregat berat. Agregat jenis agregat yang dibuat beton dengan berat isi lebih besar dari 2.400 kg per meter kubik. Tujuan dipakai beton berat untuk mendapat beton yang besar isinya lebih besar karena kegunaannya untuk menahan radiasi yang membahayakan manusia.
Yang kedua, maksud atau tujuannya adalah untuk meningkatkan berat jenis atau bulk specific gravity, berat jenis kering permukaan jenuh atau saturated surface dry, berat jenis semu atau Lagrange specific gravity dari agregat kasar. Baiklah, langsung saja saya akan melanjutkan contoh pengujian berat jenis agregat. Peralatan yang digunakan pertama yaitu keranjang kawat. Di sini keranjang kawat yang berukuran 3,35 mm atau sama dengan saringan nomor 6. Bisa juga menggunakan ember dengan tinggi dan lebar yang sama dengan kapasitas 4-7 liter agregat. Selanjutnya saringan nomor 4. Saringan nomor 4 atau saringan yang 4,75 mm yang dibutuhkan. Selanjutnya yang ketiga itu timbangan digital. Timbangan harus sesuai dengan persyaratan dalam SNI 036641420002. Timbangan harus dilengkapi dengan peralatan yang sesuai untuk menggantung wadah contoh uji berat jenis agregat. Yang keempat itu ada bak perendam atau tangki air. Buat tangki air yang kedap di mana contoh uji dan wadahnya akan ditempatkan dengan benar-benar terendam. Yang kelima ada oven. Di sini oven digunakan juga karena untuk memastikan pemanasan nanti agregatnya. Selanjutnya timbangan gantung. Timbangan ini juga untuk menggantung wadah atau uji di dalam air pada bagian tengah-tengah alat penimbang. Terus selanjutnya ada kain lap pengering. Kain lap pengering ini digunakan nanti ketika setelah agregat telah digantung di dalam tengah-tengah penimbang, itu akan dikeringkan dengan kain pengelap. Terus yang kedelapan ada talam balok. Talam balok digunakan untuk menaruh atau meletakkan nanti agregat yang akan digunakan. Yang kesembilan ada wadah. Hampir sama dengan keranjang kawat. Wadah ini digunakan untuk menyimpan agregat-agregat yang akan diuji. Terus yang terakhir ada skop. Skop ini untuk mengambil agregat yang akan kita uji. Terus selanjutnya ada bahan. Bahan yang digunakan yaitu agregat kasar sebanyak 5 kg. Terus bahan-bahan digunakan juga harus memenuhi persyaratan. Bila pada bagian pekerjaan konstruksi yang berbeda akan digunakan bahan yang berbeda. Jadi disesuaikan aja apa sesuai dengan material agregat yang akan kita gunakan. Bahan untuk kecampuran coba harus mewakili bahan yang akan digunakan dalam pekerjaan yang diusulkan. Selanjutnya ada prosedur praktikum. Percobaan yang dilakukan pada praktikum ini yaitu pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Tadi sudah saya jelaskan di atas bahan yang akan digunakan dan juga alat-alatnya. Kemudian timbang keranjang kawat terlebih dahulu dengan menggunakan timbangan digital. Lalu masuk agregat kasar yang lolos pada saringan 3/8 dan tertahan pada saringan 4 seberat 5 kg. Kan tadi bahan yang digunakan sebesar 5 kg. Rendam agregat kasar yang berada di dalam keranjang kawat selama 24 jam agar air masuk ke dalam pori-pori agregat kasar. Jadi dia itu akan didiamkan dulu selama 24 jam supaya pori-pori yang agregat kasar itu bisa masuk. Setelah 24 jam, angkat keranjang kawat yang berisi agregat kasar lalu timbang pada saat berada di permukaan air dengan menggunakan timbangan gantung sehingga didapat berat agregat kasar di dalam air. Kemudian keluarkan keranjang kawat yang berisi agregat kasar dari dalam air. Keringkan agregat kasar dengan lap atau kain penyerap sampai selaput air pada permukaan hilang atau hingga mendapatkan kondisi SSD. Terus masukkan agregat kasar yang sudah dilap ke dalam talam balok dan timbang agregat kasar tersebut dengan menggunakan timbangan digital. Lalu, masukkan ke dalam oven selama 24 jam dengan suhu 110 derajat Celcius. Setelah 24 jam, timbang agregat kasar tersebut untuk mengetahui berat kering setelah di oven. Setelah hasil praktikum ke dalam tabel yang telah disediakan. Setelah itu rapihkan dan bereskan kembali peralatan yang akan digunakan. Mungkin itu saja
peralatan dan bahan, serta prosedur praktikum yang akan saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai tata cara perhitungan pada percobaan berat jenis dan penyerapan air pada agregat kasar. Baiklah, langsung saja kita masuk ke perhitungan. Di sini perhitungannya yang pertama yaitu mencari berat jenis kering, yaitu Boole Specific Gravity, di mana rumus untuk mencari berat jenis kering ini yaitu B per D dikurangi C, di mana B ini merupakan berat kering setelah di oven dengan nilai 4901 dan D merupakan nilai dari berat uji jenuh perukan kering dengan nilai 5049 dan C merupakan nilai dari berat dalam air dengan nilai 3880. Sehingga B per D dikurangi C didapatkanlah nilai 4192. Selanjutnya yaitu berat uji kering permukaan atau disebut juga dengan saturated surface dry. Rumusnya yaitu D per D dikurangi C. Langsung saja kita masukkan nilainya yaitu 5049 dibagi dengan 5049 dikurang 3880 sehingga didapatkanlah nilai 4319. Selanjutnya yaitu berat benda uji semu atau apparent. Rumusnya yaitu B per D dikurangi C, 4901 dibagi dengan 5049 dikurang 3880 sehingga didapatkanlah nilai 4192. Dan untuk mencari presentasi penyerapan atau absorption, rumusnya yaitu D dikurangi B per B dikali dengan 100%. Masukkan nilainya 5049 dikurangi 4901 dibagi dengan 4901 dikali dengan 100% sehingga didapatkanlah nilai 0,030%. Selanjutnya yaitu mencari berat jenis efektif. Rumusnya yaitu Boole ditambah dengan apparent. Sebelumnya kan sudah diketahui bahwa nilai Boole-nya yaitu sebesar 4192 dan untuk nilai apparent-nya juga 4192. Langsung saja kita masukkan nilainya sehingga 4192 ditambah 4192 dibagi dengan 2 didapatkanlah nilai 4192 gram. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu praktikum yang telah dilakukan, maka hasil berat uji atau Boole yaitu agregat kasar adalah 4192 gram. Dan untuk berat uji kering permukaan 4.319 gram dan berat semu atau apparent yaitu 4.192 gram dengan berat penyerapan 0,030% sehingga berat jenis efektifnya didapatkan 4.192 gram. Mengapa didapatkan nilai berat jenis efektifnya 4.192 gram? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk mencari berat jenis efektifnya rumus yang digunakan yaitu nilai Boole dan juga nilai apparent ditambah sehingga didapatkanlah nilai 4192 gram. Baiklah, mungkin itu saja dari kelompok kami yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.